Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah kembali bersabda, "Apakah kalian terhalang melihat matahari yang tidak tertutup awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Seperti itulah kalian akan melihat Allah. Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka kelak ia mengikuti sesembahannya itu. Orang yang menyembah matahari mengikuti matahari. Orang yang menyembah bulan mengikuti bulan. Orang yang menyembah berhala mengikuti berhala." Hadis riwayat Muslim nomor 267. Terkadang kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atau memagari diri dari istilah-istilah yang kita anggap di luar dari domain yang sama dengan agama kita. Dengan memagari diri seperti ini, apalagi dengan didahului prasangka-prasangka, maka dengan sendirinya kita akan semakin sulit untuk memahami hikmah-hikmah kebenaran yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, sebagaimana firman-Nya, dan di antara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlainan dari bahasamu dan juga warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berilmu. Sekarang kita masuk konteksnya. Terkadang kita alergi jika ada orang yang menyebut Tuhannya dengan Yehovah, Eloh, Elohim, atau Adonai. Semuanya serentak. Mekanisme dalam pikiran kita mendadak seperti menciptakan imajinasi-imajinasi bahwa ada banyak Tuhan yang sedang berjejer sesuai dengan urutan-urutan sesembahan yang ada sepanjang masa. Ada Tuhan yang disebut dengan Yehovah, Elohim, Yahweh, Allah, Tuhan Allah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita sembah adalah yang disebut dengan Allah, yang lainnya bukan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan kita dan juga agama kita. Nah, khusus dalam video ini, mari kita meningkatkan pengetahuan tauhid kita lebih dalam lagi, agar akarnya semakin kuat di dalam hati kita. Bukankah Tuhan hanya satu? Bukankah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah? Setidaknya, bukankah cara berpikir yang seperti saya sebutkan tadi, itu berarti bahwa tanpa kita sadari di dalam pikiran kita, secara tidak langsung mungkin kita telah menyejajarkan
dia dengan selainnya, atau secara halus dan tersamar sekali. Itu artinya kita masih mengakui bahwa ada banyak entitas-entitas dalam satu himpunan ketuhanan, dan Allah adalah salah satu dari yang ada di dalam himpunan itu. Nauzubillah. Bukankah itu keterlaluan? Tapi sayangnya di sini banyak yang tidak sadar atau mereka yang belum tahu. Coba dipahami bahwa istilah Allah sudah ada sejak sebelum Al-Quran itu turun. Sebelum junjungan kita Rasulullah menerima wahyunya yang pertama, bangsa Arab sudah menggunakan kata-kata demi Allah jika mereka mengucapkan sumpah. Hanya saja mereka juga sering menyebut nama patung-patung mereka atau berhala-berhala mereka, seperti demi Lata atau demi Uzza, demi punggung istriku, atau bahkan demi kuburan ibuku di dalam sumpah mereka. Lalu kapan istilah Allah pertama kali dikenal oleh manusia? Jelasnya tidak ada yang tahu persis. Kemungkinan besar tidak jauh daripada periode kemunculan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah di tanah Arab. Tetapi apakah itu berarti pada periode sebelum itu bukan berarti Allah diam saja dan Allah tidak memperkenalkan dirinya? Coba tanyakan pada diri Anda, misalnya dengan nama apa Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi dari Bani Israel. Karena pada kenyataannya bangsa Israel mereka menggunakan bahasanya sendiri, bukan bahasa Arab. Kitab suci dari Allah yang kita ketahui ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan kitab penutup penyempurna semuanya, Al-Quranul Karim. Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa alaihissalam adalah orang dari Bani Israel. Tentu saja kitab yang turun pun berbahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Demikian pula dengan Zabur, Injil, dan juga Al-Quran yang turun di tanah Arab. Semua turun dan disampaikan dengan bahasa penerimanya. Jadi, apakah salah jika orang yang kebetulan beragama lain menyebut Allah dengan nama yang turun pada bahasa kitab mereka? Apakah itu Tuhan yang lain? Ada banyak sekali irisan kemiripan bahasa-bahasa agama di dalam sejarah. Seperti contohnya, nama Allah sangat mirip dengan nama Allah dalam kitab-kitab Ibrani. Tuhan disebut dengan Elohim. Dari asal kata ini kita bisa mengerti, misalnya arti daripada kata Bethlehem. Dari asal katanya saja, Bethel atau Elohim. Bethel bermakna rumah dan Elohim adalah Allah, berarti rumah Allah. Jika demikian, apa bedanya kata Bethlehem dengan Baitullah? Juga dengan Yehova, Yahweh, itu pun sangat mirip dengan kata Yahuwah, wahai Dia. Mereka yang arif tentang dirinya akan arif pula tentang Robnya. Tetapi ingat, di sini saya tegaskan bahwa saya tidak sedang mengatakan bahwa semua Tuhan itu sama. Yang berbeda hanya namanya. Bukan seperti itu. Yang saya maksudkan hanya mengatakan bahwa kita sebaiknya jangan terlalu alergi dengan kata-kata agamis dari agama lain.
sebuah hikmah atau sebuah tanda darinya, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran. Bukankah Allah pasti menyebarkan jejaknya di mana-mana sepanjang zaman? Dan jangan berpikir bahwa Allah hanya pernah dan hanya mau muncul di agama kita saja. Ini berarti kita sebagai makhluk Allah berani menempatkan Allah di dalam sebuah himpunan, ke dalam sebuah konsep di kepala kita. Allah adalah Tuhan, la ilaha illallah. Dia ada di luar himpunan apapun. Dia tidak beragama dan tidak memeluk agama apapun, sebab dialah sang pencipta segalanya, termasuk agama. Agama diciptakannya sebagai jalan untuk memahaminya, memahami kehidupan, dan memahami diri ini. Segala sesuatu dia ciptakan dan dia akhiri, maka Allah adalah sumber dan akhir dari segalanya. Sebagaimana dua asmanya, Al-Awal dan juga Al-Akhir. Nama Allah adalah sebuah zat, sebuah entitas yang tertinggi, tak terbandingkan, tidak terukur, dan tidak terperi. Lalu apakah kita sebagai makhluknya memungkinkan untuk menempatkan dia ke dalam kepala kita, menaruhnya ke dalam sebuah konsep, sebuah nama? Tentu saja tidak. Dia secara utuh, secara menyeluruh, secara real, sesungguhnya tiada bernama. Tak ada apapun yang bisa membungkusnya, termasuk sebuah nama. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu untuk apakah atau nama-nama siapakah yang berjumlah 99 yang disusun sebagai Asmaul Husna? Itu adalah bukti begitu penyayangnya Dia kepada makhluknya yang satu ini, yaitu kita sebagai manusia khalifah Allah. Dia yang tertinggi jelas tidak mungkin dapat dibungkus atau terliputi oleh apapun, apalagi dengan sebuah nama. Dia yang asli, sesungguhnya tiada bernama. Lalu istilah Allah itu apa? Istilah itu hanyalah bagian dari Asmaul Husna pada urutan yang pertama dan juga yang tertinggi. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.